Halo semuanya para pejuang PTN. Kali ini kita akan membahas materi irisan kerucut. Apa itu irisan kerucut? Berikut sudah kakak berikan visualisasinya. Pertama, misalkan kita memiliki sebuah kerucut yang kita potong sejajar dengan alasnya. Nah, maka kita akan peroleh bentuk lingkaran. Nah, ini perpotongannya akan berbentuk lingkaran. Nah, tapi kalau kerucut tadi kita potong miring ya, miring seperti ini, kita akan membentuk suatu elips. Nah, jadi potongannya tadi disebut sebagai elips. Yang kedua, kalau lebih miring lagi. Ya. Yang ketiga, kalau lebih miring lagi memotong kerucutnya, maka kita peroleh suatu parabola. Nah, inilah parabolanya. Lalu yang keempat, jika ada dua buah kerucut di atas dan di bawah seperti ini, yang kita potong tegak ya, nah maka kita peroleh bentuk namanya hiperbola. Jadi ada dua, atas dan bawah. Inilah yang disebut sebagai hiperbola. Oke, kita akan bahas satu-satu ya, irisan kerucut yang ada 4 ini. Kita mulai dulu dari yang pertama, ada lingkaran. Nah, tentu kita harus tahu dulu persamaan lingkaran. Jadi, misalkan kita memiliki suatu lingkaran. Nah, yang pusatnya di A, B, ya, dan jari-jarinya R. Nah, misalkan jari-jarinya sebesar R. Nah, maka persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau bentuk ini nanti bisa kita jabarkan menjadi bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, kalau sudah berbentuk umum lingkaran ini, kita akan mencari juga nanti berapakah pusatnya dan jari-jarinya. Nah, kalau sudah bentuk umum bersama lingkaran ini, kita bisa cari pusatnya ya. Ya, pusatnya itu tadi misalkan di A, B, yaitu min setengah A, min setengah B. Ya, jadi setengahnya dari koefisien X dan koefisien Y yang dinegatifkan. Nah, bagaimana untuk cari-carinya? Nah, jari-jarinya bisa kita mulai dari akar. Nah, pusatnya tadi tinggal kita kuadratkan. Nah, pusatnya tadi di A kecil, B kecil ya. Maka A kuadrat min B kuadrat dikurangi C ya. C besar yang ada di bentuk umumnya. Nah, ini ya diperhatikan untuk persamaan lingkaran ya, dan bagaimana tadi mencari pusat dan jari-jarinya. Materi selanjutnya adalah garis singgung lingkaran. Jadi misalkan kita punya lingkaran ini dan ada garis singgungnya. Ya, misalkan garis singgungnya ini. Bagaimana menentukan persamaan garis singgung lingkaran tersebut? Nah, maka tergantung apa yang diketahui. Nah, untuk kasus yang pertama, yang diketahui adalah titik singgungnya. Misalkan titik singgungnya ini di titik X1, Y1. Ya, maka persamaan lingkarannya, nah rumusnya adalah X1 min A, X min A. Ditambah Y1 min B, Y min B.
sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik singgungnya di X1 dan Y1. Yang kedua, kalau diketahui gradien garis singgungnya, ya, atau kita simbolkan M. Jadi garis ini diketahui gradiennya itu M. Nah, maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, jadi ada dua rumus untuk menentukan garis singgung lingkaran tergantung apa yang diketahui. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soalnya. Yang pertama ada soal UM-UGM tahun 2019. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusatnya A, B dan memotong sumbu X di titik 3,0 dan 9,0. Jika garis yang melalui 0,3 menyinggung lingkaran di titik 3,0, maka nilai dari A kuadrat min B kuadrat adalah... Oke, coba kita visualisasikan dulu permasalahan nomor 1 ini. Jadi ada suatu lingkaran yang pusatnya di A, B. Nah, saya di sini ya, pusatnya di A, B. Nah, dan lingkaran tadi memotong sumbu X di 3,0 dan 9,0. Misalkan memotong ini sumbu X-nya. Nah, dia memotong di titik 3,0. Nah, berarti ini 3 dan di sininya 9. Oke, setelah itu ada garis singgung lingkaran ya yang melalui 0,3. Nah, itu menyinggung lingkarannya di 3,0. Nah, jadi di sini ada titik 0,3. Nah, misalkan 0,3-nya itu di sini ya. Nah, di sini ada 0,3. Nah, garis yang melalui 0,3 ini menyinggung lingkaran di 3,0. Nah, jadi kalau kita gambarkan garis singgungnya itu ini. Nah, jadi menyinggungnya di 3,0. Nah, pertanyaannya berapakah nilai A dan B-nya? Supaya kita bisa mencari A kuadrat min B kuadrat. Oke, gimana caranya? Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada garis singgung dan ada jari-jari ya. Kalau kita bentuk, ini jari-jari. Nah, ini juga jadi jari-jari ya. Nah, kita ketahui bahwa garis singgung itu selalu tegak lurus terhadap jari-jari. Nah, maka nanti bisa kita gunakan sifat gradien dari garis yang tegak lurus, yaitu kalau dikalikan sama dengan negatif 1. Oke, pertama kita cari dulu persamaan yang melalui 0,3 dan 3,0 ini ya. Nah, kita lengkapi. Ini ada 3,0 dan 0,3 ya. Nah, gimana mencari persamaan garis yang melalui dua titik? Nah, ingat-ingat ya, rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, berarti Y min, nah, misalkan titik ini yang X1 Y1 ya, yang bawah itu X2 Y2. Nah, maka Y min 3 nah, per 0 dikurangi 3 sama dengan X min X1-nya berarti 0 ya. 0 per X2-nya 3 kurangi 0. Maka kita memperoleh Y min 3 per min 3 sama dengan X per 3. Nah, ini bisa kita coret ya 3-nya. Maka kita boleh Y min 3 sama dengan min X ya. Ini dikalikan ke sana. Min X, maka Y sama dengan min X plus 3. Nah, kita dapat persamaan garis singgungnya. Nah, selanjutnya kita juga memiliki sifat bahwa kita bisa mencari gradien ya.
gradien melalui dua titik. Dalam hal ini A, B dan 3,0. Bagaimana rumus mencari gradien yang melalui dua titik? Nah, rumusnya M ya, atau gradien tadi sama dengan delta Y dikurangi delta X. Nah, berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, maka akan sama dengan misalkan X1 Y1-nya yang 3,0 ya. Yang X2 Y2 itu yang A, B. Maka B min 0 ya akan sama dengan A min 3. Nah, atau diperoleh ini sama dengan B per A min 3. Oke, selanjutnya tadi kita ketahui bahwa garis ini adalah garis garis singgung dan jari-jari itu tegak lurus ya. Nah, maka ada sifatnya kalau dikalikan kedua gradiennya harus sama dengan min 1. Nah, gradiennya yaitu yang pertama, nah ini yang Y sama dengan min X plus 3, gradiennya berapa? Nah, tentu min 1 ya, koefisien dari X. Berarti min 1 kita kalikan dengan B per A min 3 harus sama dengan min 1. Nah, kedua row sebagai min 1 ya, berarti ini habis ya. Berarti sini sisanya 1 ya. Berarti B sama dengan kita kali silang ke sana jadi A min 3. Nah, kita peroleh hubungan B sama dengan A min 3. Oke, kita sudah dapat satu persamaan. Nah, sekarang gimana kita membentuk persamaan yang lainnya? Nah, kita perhatikan bahwa tentu jari-jarinya akan sama ya. Nah, maka sebenarnya jarak antara A, B dan 3,0 serta A, B dengan 9,0 ini tentu akan sama. Nah, kita akan mencari ya tadi jarak antara A, B dengan 3,0 dengan A, B dan 9,0. Gimana cara mencari jarak dua titik? Nah, rumus dari jarak dua titik adalah akar. Nah, kita kurangi X dengan X, Y dengan Y ya. Berarti A min 3. A min 3 kuadrat ditambah dengan B min 0 kuadrat. Berarti B kuadrat saja. Ya, akan sama dengan akar dari A min 9 kuadrat ditambah B kurangi 0 ya, berarti B kuadrat. Nah, bisa kita kuadratkan kedua ruas, maka kita peroleh A min 3 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A min 9 kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, B-nya bisa habis ya. Nah, maka kita dapat A min 3 kuadrat sama dengan A min 9 kuadrat. Ini bisa kita jabarkan jadi A kuadrat min 6A plus 9 sama dengan A kuadrat min 18A plus 81. A kuadratnya habis ya. Bisa kita kumpulkan ke dalam satu ruas min 18A ke kiri. Berarti menjadi ditambah negatif 6 ditambah 18 yaitu 12A sama dengan 9 kita pindah ruas ke kanan, 81 dikurangi 9 adalah 72. Maka kita peroleh A-nya sama dengan 72 dibagi 12. Sama dengan 6. Oke, A-nya diperoleh 6, maka B-nya juga bisa kita peroleh ya. Berarti B sama dengan 6 kurangi 3, yakni 3. Pertanyaan tadi adalah A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti 36 dikurangi B kuadrat 9. Maka jawabannya adalah 27. Yang C. Kita lanjutkan soal nomor 2 UM-UGM tahun 2019. Bilangan A positif sedemikian sehingga lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4AY plus 40 sama dengan 0 mempunyai jari-jari A plus 1 adalah. Oke.
Gimana tadi menentukan jari-jari? Nah, pertama tentukan pusatnya dulu ya. Nah, pusatnya itu gampang. Min setengah koefisien X, berarti ini min 1, koma min setengah koefisien Y. Ya, berarti min 4A dikalikan min setengah. Jadi plus ya, plus 2A. Nah, terus nyari jari-jari itu tinggal akar. Setiap elemennya kamu kuadratkan. Min 1 kuadrat, 1 ditambah 2A kuadrat, 4A kuadrat. Ya. Lalu dikurang dengan C-nya. Dikurang dalam hal ini C-nya sama dengan 40. Akan sama dengan, tadi diketahui jari-jarinya adalah A plus 1. Kita kuadratkan kedua ruas supaya akarnya hilang. Maka kita peroleh 4A kuadrat minus 39 sama dengan, nah ini dikuadratkan ya. Maka jadi A plus 1 kuadrat atau jadi A kuadrat plus 2A plus 1. Nah, tinggal kita kumpulkan ke dalam satu ruas. A kuadrat pindah ke kiri menjadi 3A kuadrat min 2A. Lalu negatif 39 dikurangi 1 berarti negatif 40 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan. Jadi 3A ya. Dan di sini A. Nah, sama dengan 0. Negatif 40 berarti sama aja 10 dikalikan dengan 4. Yang negatif tentu yang negatif 4 ya. Ini yang plus. Ya, benar ya. Dikalikan sama dengan negatif 40. Nanti kalau dijabarkan ya ini 10 dan negatif 12 ya. Jumlahnya negatif 2. Maka kita peroleh A-nya sama dengan negatif 10/3 dan A sama dengan 4. Maka jawabannya adalah yang B. Karena tadi A-nya positif. Oke, mudah, kita lanjut ke soal nomor 3. Ada soal UTBK 2019. Diketahui titik B 4,A dan lingkaran berikut. Jika titik B berada di dalam lingkaran L, maka nilai A yang mungkin adalah. Nah, ini ada di dalam lingkaran ya. Jadi kalau kita memiliki lingkaran, maka suatu titik itu akan ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama ada di dalam lingkaran ya. Yang kedua ada pada lingkaran ya. Yang ketiga di luar. Nah, cara menentukannya gimana? Gampang. Kalau dia di dalam berarti nanti tandanya kurang. Kalau pada lingkaran berarti sama dengan, kalau di luar ya berarti lebih dari. Titiknya tinggal kita substitusikan saja. Tadi ada 4,A. Kita substitusikan X-nya dengan 4, Y-nya dengan A. Maka 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah Y kuadrat berarti A kuadrat min 8X ya. Berarti 8 dikalikan dengan 4 dikurangi 2Y berarti 2A ditambah 1. Nah, ini tadi pada apa? Dalam lingkaran. Berarti dia kurang 0. Oke, tinggal kita selesaikan. Kita peroleh A kuadrat min 2A. Nah, ini jadi 16. Dikurangi dengan 32, yaitu negatif 16. Ya. Negatif 16 ditambah 1 berarti sama saja negatif 15. Ini kurang 0. Kita faktorkan. Jadi A, ini A, 15 itu 3 dikalikan dengan 5. Berarti sini 5, ini 3 yang negatif 5-nya ya. Nah, plus dikalikan sama dengan negatif 15 dijumlah min 2. Benar ya? Nah, maka kita memiliki pembuat 0. A sama dengan min 3 dan A sama dengan 5. Nah, tinggal kita gambar. Ada negatif 3 dan 5. Nah, tandanya plus, min, plus ya. Nah, sesuai koefisien dari A kuadrat. Selanjutnya yang diambil apa? Yang negatif, yaitu yang kurang dari 0. Maka diperoleh solusinya A dari negatif 3 sampai 5. Yang B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Masih soal UTBK 2019.
Salah satu persamaan garis singgung lingkaran ini yang tegak lurus terhadap garis X plus 2Y sama dengan 5 adalah. Oke, kita tentukan dulu persamaan lingkaran ini memiliki pusat dan jari-jarinya berapa. Pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Jadi min 4 dikali min setengah yaitu adalah 2, min setengah B berarti min 1. Nah, jari-jarinya berapa? Jadi gampang ya, jari-jari itu tinggal akar dari pusatnya dikuadratkan. 4 ditambah 1 dikurangi C ya. Nah, C-nya di sini nggak ada, berarti 0. Ya ini akar 5. Oke, nah sekarang ini persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui salah satu garisnya tegak lurus dengan ini ya. Nah, kalau tegak lurus berarti ini hubungannya dengan gradien. Nah, kita tentukan dulu gradien dari persamaan garisnya, M-nya sama dengan gradien itu apa? Koefisien dari X ya, tetapi harus dalam Y sama dengan. Nah, maka ini gradiennya bisa kita pindah ke kanan ya. 2Y sama dengan min X plus 5 ya. Nah, koefisien dari X. Tetapi harus Y sama dengan. Berarti ini min 1 dibagi 2 atau min setengah. Nah, tadi ada kata-kata tegak lurus ya. Jadi yang garis singgungnya tadi tegak lurus dengan garis ini. Nah, tegak lurus itu gampang ya. Tinggal kita balik saja gradiennya. Min setengah ya dibalik jadi 2/1 ya. Dan dibalik tandanya juga negatif, dibalik jadi positif. Maka gradiennya adalah 2. Kita susun persamaan garis singgungnya. Nah, tadi rumusnya Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, berarti Y min B, B-nya min 1, berarti plus 1. M-nya tadi 2. X min A, A-nya 2. Plus minus R tadi sama dengan akar 5 dikali dengan akar 1 plus M kuadrat ya. Berarti 1 ditambah 2 kuadrat yaitu 4. Nah, maka kita peroleh Y plus 1 sama dengan 2X min 4 plus minus, nah ini akar 5 kali akar 5 ya, atau sama dengan 5. Nah, kita peroleh yang pertama Y plus 1 sama dengan 2X min 4 ditambah 5. Yang kedua Y plus 1 sama dengan 2X min 4 dikurangi 5. Maka diperoleh yang pertama Y sama dengan 2X negatif 4 ditambah 5 itu 1, 1 kurangi 1, 0 ya. Atau Y sama dengan 2X. Yang kedua Y sama dengan 2X ini negatif 9 dikurangi 1 berarti negatif 10. Jawabannya adalah yang D. Oke, demikian pembahasan kita tentang materi irisan kerucut yang pertama, yaitu lingkaran. Nanti kita lanjutkan ke irisan kerucut yang lainnya. Halo semuanya para pejuang PTN. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi irisan kerucut. Pada bagian kedua ini kita akan membahas irisan kerucut, ada elips, parabola, dan hiperbola. Kita mulai dari elips. Nah, ini kita sudah berikan gambar dua buah elips. Untuk yang pertama ada gambar elips yang pusatnya di A, B dengan panjang vertikalnya ya pusatnya ke pinggir elips di sini sebesar Q. Lalu ada pusatnya ke pinggir yang ke kiri dan ke kanannya yaitu panjangnya P1. Nah, untuk gambar yang pertama seperti ini, kita bisa menentukan persamaan elipsnya, yaitu X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk persamaan elips yang pertama. Untuk persamaan elips yang kedua, kita memiliki elips yang pusatnya di A, B dan panjang yang vertikalnya dari pusat ke ujung yang vertikal itu P
Dan yang horizontalnya, pusat ke pinggir horizontalnya itu sepanjang Q, maka kita bisa bentuk persamaan elipsnya yaitu X min P kuadrat per B kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, itu ya tentang persamaan elips. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu ada parabola. Nah, juga ada dua buah parabola. Yang pertama ada suatu parabola yang puncaknya itu di titik A, B dan fokusnya di F A plus P, B, yaitu di sini. Nah, kalau kita ketemu bentuk parabola seperti ini, persamaan parabolanya adalah Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Nah, ini untuk persamaan parabola yang pertama. Yang kedua, kalau ada parabola yang puncaknya di A, B, tapi fokusnya itu di A, B plus B, yaitu di sini. Maka persamaan parabolanya adalah X min A kuadrat ditambah 4P buka kurung Y min B. Nah, inilah persamaan parabola. Kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga, yaitu ada hiperbola. Bentuk parabola yang pertama, kita memiliki suatu parabola yang sejajar terhadap sumbu X. Dengan pusatnya di P, Q, dan ke kiri dan ke kanannya adalah A dan B. Maka kita bisa membentuk persamaan hiperbola, yakni X min P kuadrat dibagi dengan A kuadrat min Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan bentuk hiperbola yang kedua, yaitu hiperbola yang sejajar terhadap sumbu Y. Dengan pusatnya P dan ke kiri dan ke kanannya ini panjangnya A dan B. Maka kita bisa membentuk persamaan hiperbola yaitu Y min Q kuadrat per A kuadrat min X min P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah persamaan hiperbola. Soal nomor 5, UTBK SBMPTN 2019, jika garis Y sama dengan X plus P tidak memotong elips X kuadrat per 9 plus Y kuadrat per 18 sama dengan 1, maka nilai P adalah. Oke, jadi ini ada soal tentang garis ya, hubungan garis dengan suatu elips. Nah, cara menyelesaikan gimana? Ya, tinggal kita substitusikan saja si garis ini ke persamaan elips dan di sini tadi tidak memotong ya. Nah, kita pernah bahas dulu kalau tidak memotong di persamaan kuadrat itu diskriminannya negatif. Oke, tinggal kita substitusikan saja X kuadrat plus Y tadi kita ganti dengan X plus P kuadrat ya. Ini per 9, yang ini per 18 sama dengan 1. Kita kalikan kedua ruas dengan 18, maka kita peroleh 2x kuadrat plus x min p, x plus p kuadrat sama dengan 18. Nah, tinggal kita jabarkan. 2x kuadrat plus x kuadrat plus 2xp plus p kuadrat min 18 sama dengan 0. Kita hitung jadi 3x kuadrat ini ya, jadi plus 2xp plus p kuadrat min 18 sama dengan 0. Nah, tadi tinggal menggunakan syarat bahwa diskriminannya negatif, yaitu b kuadrat min 4ac.
Nah, B kuadrat berarti sama aja 2P dikuadratkan. B kuadrat min 4 kali A, A-nya 3, ya. C-nya P kuadrat minus 18. Harus negatif. Kita jabarkan menjadi 4P kuadrat minus, ini 12 ya. Berarti 12 P kuadrat ditambah negatif 12 dikalikan dengan negatif 18, yaitu positif 216. Ini kurang dari 0. Selanjutnya ini bisa kita hitung ya, 4P kuadrat min 12P, yaitu negatif 8P kuadrat ditambah 216 harus kurang dari 0. Atau bisa kita tulis jadi min 8P kuadrat kurang dari 216. Nah, kita bagi kedua ruas dengan negatif 8, maka kita peroleh P kuadrat lebih dari, jangan lupa dibalik ya, karena dibagi dengan negatif, yaitu 27. Kita pindah ruas 27-nya ke kiri, nah, kita peroleh P kuadrat min 27 lebih besar dari 0. Nah, ini kita faktorkan ya, atau kita cari pembuat nolnya, yaitu P kuadrat min 27 sama dengan 0, atau P kuadrat sama dengan 27, dapat P-nya sama dengan plus minus akar 27, yaitu sama aja 27 9 kali 3 ya, maka 3 akar 3. Nah, kita gambarkan di garis bilangan, berarti di sini adalah negatif, nah ini plus minus ya, negatif 3 akar 3, dan di kanannya adalah 3 akar 3. Nah, tandanya apa? Tandanya plus min plus, dan yang diambil adalah yang positif. Nah, jadi dapat X kurang dari negatif 3 akar 3 atau X lebih besar dari 3 akar 3. Nah, masih ingat ini definisi dari apa? X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Yaitu sama aja definisi dari harga mutlak X lebih besar dari A. Nah, maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6, masih soal UTBK 2019. Jika garis Y sama dengan fx tidak berpotongan, ya, sama, ini tidak berpotongan, tapi ini pada hiperbola berikut. Nilai M, nah caranya kita substitusikan. Y kita ganti dengan mx. Nah, kita peroleh min 3x kuadrat ditambah 4 kali Y itu diganti dengan mx kuadrat sama dengan 12. Kita peroleh negatif 3x kuadrat ditambah, ini jadi M kuadrat X kuadrat ya, 4 M kuadrat X kuadrat min 12 sama dengan 0. Nah, kita bentuk X-nya bisa kita kumpulkan jadi 1 ya, X kuadratnya, maka ini X kuadrat buka kurung 4M kuadrat negatif 3 min 12 sama dengan 0. Nah, tadi tidak berpotongan, maka diskriminannya negatif, yaitu B kuadrat min 4AC. B itu koefisien X, dalam hal ini nggak ada ya, berarti 0. B kuadrat, 0 kuadrat min 4 kali A. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu 4M kuadrat negatif 3. B kuadrat min 4AC, C-nya negatif 12, harus sama dengan atau kurang dari 0. Nah, ini bisa ya, kedua ruas berarti sebenarnya tinggal kita bagi saja dengan negatif 4 dikalikan dengan negatif 12 ya. Nah, ini dibagi kedua ruas, maka kita dapat 4M kuadrat negatif 3 itu kurang dari 0. Nah, sama seperti tadi, kita cari pembuat nolnya dulu, yaitu saat 4M kuadrat sama dengan 3. Atau M kuadrat sama dengan
3/4. Maka M sama dengan plus minus akar 3/4 atau plus minus setengah akar 3. Kita gambar. Nah, ada negatif setengah akar 3 dan positif setengah akar 3. Tandanya plus min plus. Tadi kita ambil negatifnya. Nah, atau yang tengah. Maka kita peroleh solusinya min setengah akar 3 kurang X kurang dari setengah akar 3. Masih ingat ini definisi apa? Untuk min A kurang dari X kurang dari A. Nah, definisi dari harga mutlak X kurang dari A. Berarti jawaban kita adalah yang D. Demikian pembahasan kita tentang materi irisan kerucut. Jadi diperhatikan irisan kerucut itu ada 4 buah. Dia bisa bentuknya lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.